Terawan Wisnu Utama diganti, ini daftar menteri baru Jokowi. Presiden Joko Widodo akhirnya melakukan perombakan alias reshuffle kabinet. Bertempat di veranda Istana Negara, Jokowi mengumumkan sosok yang mengisi kursi menteri baru. Pada sore hari yang berbahagia ini, saya bersama Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju, kata Jokowi Selasa 22 Desember. Saya akan memperkenalkan satu persatu, kata Jokowi yang menggunakan kemeja putih. Pertama, Jokowi memperkenalkan Tri Risma Harini sebagai Menteri Sosial. Sementara Jokowi yang kedua memperkenalkan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kata Jokowi. Yang ketiga, Jokowi memperkenalkan Budi Gunadi Sadikin. Beliau akan memimpin Kementerian Kesehatan, tutur Jokowi. Kemudian Menteri Agama, Jokowi menyebutkan Yakut Kholil Quomas. Beliau tokoh Muslim, ketua GP Ansor, dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama, kata Jokowi. Yang kelima dan keenam, Jokowi menyebutkan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Sah, Presiden Jokowi reshuffle 6 menteri di Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju di Istana Presiden Jakarta Selasa 22 Desember. Dalam konferensi persnya, Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan telah menetapkan penggantian menteri di sejumlah posisi. Total ada 6 pos menteri yang dirombak oleh Presiden Jokowi. Bersama Wapres ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju, jelasnya dalam konferensi pers. Berikut daftar nama menteri baru yang masuk jajaran Kabinet Indonesia Maju. Tri Risma Harini yang sebelumnya menjabat Wali Kota Surabaya mengisi posisi Menteri Sosial. Sandiaga Salahuddin Uno akan mengisi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya Wakil Menteri BUMN ditunjuk sebagai Kementerian Kesehatan. Yakut Kholil Quomas yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor diangkat sebagai Menteri Agama. Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono diangkat Jokowi untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. M. Lutfi yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat kembali ditunjuk untuk mengemban tugas sebagai Menteri Perdagangan. Presiden Joko Widodo mengatakan pelantikan para menteri baru akan dilaksanakan besok Rabu 23 Desember. Risma dan Sandiaga jadi menteri, reshuffle kabinet dinilai jadi win-win solution. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, perombakan atau reshuffle kabinet yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada Selasa 22 Desember merupakan solusi yang tetap menguntungkan bagi Partai Gerindra dan PDI Perjuangan. Sebab kedua partai tersebut tetap mendapatkan jatah kursi menteri meski kadar sebelumnya, yaitu Juliari Batubara dan Edi Prabowo terjerat kasus dugaan korupsi. Jokowi menunjuk Tri Risma Harini sebagai Menteri Sosial dan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini reshuffle win-win solution, PDIP dan Gerindra aman dan tak ada pengurangan jatah menteri, kata Adi saat dihubungi. Menurut dia, Risma dan Sandi merupakan sosok andalan kedua partai. Ia berpendapat Risma dan Sandiaga sengaja ditunjuk untuk menutupi noda hitam, tanda kutip, yang ditinggalkan Juliari dan Edi. Kedua sosok ini, Risma dan Edi, Risma dan Sandi jagoan andalan kedua partai. Lebih dari itu, Adi menilai masuknya Sandi di Kabinet Indonesia Maju melengkapi rekonsiliasi politik antara pendukung Jokowi dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo sendiri saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Masuknya Sandi melengkapi rekonsiliasi politik sesungguhnya cebong kampret, tanda kutip. Ini reshuffle yang mantap rekonsiliatif, ujar Adi. Sementara itu, Adi mengatakan para menteri dari kalangan profesional justru yang menjadi korban dalam perombakan kabinet kali ini. Wisnu Utama sebagai Menparekraf
Parekraf digantikan Sandi, kemudian Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto digantikan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Agama Farul Rozi digantikan Yakut Khalil Qaumas. Bukan hanya kinerja, tapi efek tidak punya backup politik, kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu. Dalam pengumuman perombakan kabinet hari ini, total ada 6 menteri yang diganti dan ditukar oleh Jokowi. Mereka adalah Tri Risma Harini sebagai Menteri Sosial, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, dan Yakut Khalil Qaumas sebagai Menteri Agama. Kemudian Budi Gunadi Sadikin sebagai Menkes, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dan M. Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Pelantikan ke-6 menteri tersebut akan digelar pada Rabu 23 Desember. Inilah profil pendidikan 6 menteri hasil reshuffle yang dilantik Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi menunjuk 6 orang yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pada reshuffle pertama pada Selasa 22 Desember. Rencananya hari ini Presiden Jokowi akan melantik 6 orang hasil reshuffle pada Rabu 23 Desember 2020. 6 orang menteri baru dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju ini mayoritas memiliki latar belakang pendidikan teknik. Sebanyak 2 orang calon menteri di reshuffle Kabinet Indonesia Maju merupakan jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan 1 orang dari Institut Teknologi Surabaya (ITS). Sementara 2 orang lainnya jebolan pendidikan bisnis dari luar negeri yakni Amerika Serikat, sedangkan 1 orang lagi jebolan UI. Berikut latar belakang pendidikan menteri baru hasil reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Tri Risma Harini merupakan arsitek jebolan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Risma juga sempat mengenyam pendidikan pasca sarjana manajemen pembangunan kota di ITS. Selain itu, ia sempat mengikuti pendidikan The Institute for Housing and Urban Development Studies, Rotterdam, Belanda. Wali Kota Surabaya 2010 sampai sekarang setelah berkarir sebagai PNS di Kota Surabaya dan sempat menjabat beberapa kepala dinas. Yang kedua, Sandiaga Salahuddin Uno, Master Business Administration George Washington University Amerika Serikat, Wakil Gubernur DKI Jakarta selama 1 tahun, dan Ketua Umum HIPMI 2005 sampai 2008. Yang ketiga, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan. Sakti Wahyu Trenggono merupakan jebolan Teknik Industri dan Magister Manajemen Institut Teknologi Bandung. Wakil Menteri Pertahanan 2019-2020, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi selama 11 tahun dan anggota Partai Amanat Nasional 2009 sampai 2013. Budi Sadikin, Sarjana Fisika ITB, Wakil Menteri BUMN, Direktur Utama Inalum, Staf Khusus Menteri BUMN, Direktur Utama Bank Mandiri 2013-2016. Yakut Khalil Qaumas, Menteri Agama, Sarjana Sosiologi Universitas Indonesia, anggota Komisi 2 DPR RI 2019 sampai 2024, fraksi PKB Dapil Jawa Tengah, Ketua Umum GP Ansor, dan Wakil Bupati Rembang. Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan, Sarjana Ekonomi Purdue University, Amerika Serikat, Dubes RI untuk Amerika Serikat, Menteri Perdagangan, Dubes RI untuk Jepang, dan Kepala BKPM. Wow, banyak yang nggak nyambung ya dengan latar belakang pendidikannya. Wow. Reshuffle dinilai lebih kuat muatan politis, ini alasannya. Presiden Joko Widodo baru saja melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju. Ada 6 menteri baru yang ditunjuk, namun reshuffle kabinet kali ini dinilai lebih kental muatan politisnya. Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Jakarta, Khairul Umam mengatakan, masuknya nama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menparekraf sendiri adalah kompensasi atas pertarungan lama di Pilpres 2019. Sandiaga Uno juga telah mencoba ikut mendorong pemenangan anak dan menantu Jokowi saat Pilkada 9 Desember 2020 lalu. Ujar Khairul Umam Selasa 22 Desember. Begitu pula penunjukan Tri Risma Harini sebagai Menteri Sosial, menurut Umam bisa dimaknai sebagai upaya pembuktian ulang kader PDIP di jabatan Mensos yang saat dipegang Juliari Batubara
telah mencoreng integritas partainya. Pengalaman teknik Risma sebagai wali kota Surabaya diharapkan bisa memberi peluang perubahan dalam sistem bansos nasional yang saat ini rentan dimanfaatkan sebagai sapi perah kepentingan politik dan bisnis di sekitar kekuasaan. Terkait nama Yahya Khalil Qomas atau Gus Yakut sebagai Menteri Agama, menurut Umam, terkait nama Yahya Khalil Qomas atau Gus Yakut sebagai Menteri Agama, menurut Umam, adalah kader PKB yang juga tercatat sebagai Ketua Umum GP Ansor NU. Penempatan Gus Yakut tidak hanya diposisikan sebagai representasi PKB, tapi juga untuk meredam gejolak di internal PBNU yang belakangan kecewa terhadap pemerintahan Jokowi karena dinilai tidak memberikan slot kementerian kepada wakil PBNU. Tapi saya menduga PBNU tetap tidak menerima dengan baik karena Gus Yakut sendiri lebih merepresentasikan PKB bukan PBNU, katanya. Sementara munculnya nama Sakti Wahyu Trenggono yang semula di posisi Wakil Menhan dan kini berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah seorang pengusaha. Tapi jamak dipahami bahwa Trenggono adalah figur yang cukup dekat dengan elit PDIP dan Gerindra. Karena itu, Trenggono harus bisa membuktikan kualitas kinerjanya di tengah catatan merah pasca skandal korupsi di KKP. Bagaimana dengan nama Muhammad Lutfi yang dianggap punya pengalaman sebagai Menteri Perdagangan? Mengingat sebelumnya juga pernah menjabat posisi serupa di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Umam, masuknya nama Lutfi diduga karena kuatnya komunikasi Erick Thohir yang notabene sahabat dekat Lutfi. Erick saat ini memegang sejumlah peran sentral di pemerintahan Jokowi perubahan kedua ini, katanya. Menurut Umam, berita reshuffle kali ini sebaiknya cukup menjadi intermezzo di tengah kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah. Tidak perlu ada masa bulan madu. Jajaran menteri baru harus mulai bekerja dan penegakan hukum terkait Menteri KKP dan Mensos lama harus kembali berjalan. Wow. Syarat akan muatan politik jadi pemirsa. Wow.